Kalau kita kembali rujukan kepada para cerita sahabat, artinya seluruh sahabat, ada nggak sih yang tipe-tipe seperti itu? Ketika Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah al-Yarham, suara menggelegar dan lantangnya sampai besarnya pembicaraan itu, sampai di luar analog ya, sampai mengatakan kurang lebih gini, siapa yang mengatakan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Rasulullah Allah yarham meninggal, wafat, aku akan membunuhnya. Padahal sudah jelas meninggal. Yang tidak analog ya kita. Kalau beliau pada satu analog semua. Analog itu pembicaraan yang logika didasari keterangan. Maksudnya kalau ada yang mengatakan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tercantum di innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi tidak matinya, tidak ada hilangnya gitu Rasulullah SAW gitu, dalam bentuk apapun gitu. Ya, kecuali ada terkecualinya ya, orang seperti saya pribadi tidak memahami gitu. Berarti ada kesalahan dari pengkajiannya gitu. Itu jelas dengan suara lantangnya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah yarham, aku akan membunuhnya. Saking kerasnya pembicaraan beliau, besarnya pembicaraan beliau, kuat teguhnya, lugasnya, tegasnya, membicarakan di seluruh halayak ramai. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalam? Ya Sayyidina Umar bin Khattab, rejak pulang dulu lah gitu. Pulang aja dulu, nanti biar aku yang menjelaskan ini. Karena sahabat sudah mulai berkumpul dan sedikit agak mengatakan katakanlah di sini agak sedikit tertegun atau mungkin sedikit lemas, karena Sayyidina Umar Khattab kalau sudah mengeluarkan statement lah pembicaraan itu pasti harus gitu ya. Nah, karena di sini nanti juga akan ada permusyawaratan dikubur di mana lanjutannya. Tapi yang jelas ada pembicaraan lantang dan tugas seperti itu. Ini menandakan di tiap zamannya perlu ada orang yang punya motivator. Makanya orang-orang tua suka bilang besar ngomong. Orang daerah provinsi ini besar-besar ngomong kalau. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dia berani spekulasi dari zaman perang 5 hari 5 malam sampai detik ini juga, perang yang disebut pemikiran, berani terus. Berani bicara terus, berani mengungkapkan terus tanpa ada rasa salah ya dia tinggal diralat, rasa salah ya tinggal minta maaf. Tapi yang jelas beraninya itu loh dalam bicara. Baik besar omongnya, baik besar pasak dari tiangnya. Dan saya rasakan di tiap zaman itu memang perlu ada tokoh-tokoh demikian. Baik muda-mudinya ataupun juga remaja putra-putrinya. Ini yang menandakan bahwa semangat itu tidak pernah lekang dimakan waktu. Ya Allah biha, ya Allah biha. Semoga terus berlanjut ya dalam rangkaian-rangkaian ini.